Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Nyetop COVID-19 yang berjudul Dua Batu. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Semakin hari kami makin intens berhubungan dan semakin akrab dan akhirnya kami jadian. Setelah beberapa minggu timbullah niat jahat dalam diriku untuk memanfaatkan SC lebih jauh lagi. Aku sering main ke rumahnya. Ayahnya bekerja di salah satu BUMN dan sering sekali keluar kota. Ibunya bekerja di pemerintahan Provinsi Yogyakarta. 2 bulan berlangsung hubungan kami, dia memberiku hadiah first kiss ketika hari ulang tahunku. Setelah itu kami mulai berani French kiss. Di ruang tamu rumahnya, 3 hari berikutnya, aku sudah berhasil grepe-grepe ke seluruh tubuhnya. Namun tidak berlanjut, cuma sampai di situ agar tidak ketahuan modus yang akan aku lancarkan berikutnya. Seminggu bisa 3 kali kami melakukan itu. Sebulan berlangsung hubungan tanpa cinta ini, akhirnya malam itu pun tiba. Rumah SC sedang sepi, ibunya sedang tidur, dan ayahnya sedang keluar kota. Kesempatan tak datang 2 kali pikirku. Seperti biasa, aku bertamu ke rumahnya dan kami pun mulai berciuman. Lalu kami grepe-grepe. Biasanya hanya sampai situ saja kegiatan intim kami. Namun malam ini sengaja aku meminta untuk lebih. Aku angkat roknya sampai ke atas. Terlihat celana dalam warna pink dengan gambar kepala kucing di bagian depannya. Aku akan membukanya, namun dia menolak. Karena sebelum-sebelumnya memang tidak pernah sampai ke situ. Namun aku terus merayunya. Akhirnya dia luluh juga. Dia menurut ketika aku mencoba membuka celana dalam untuk kedua kalinya. Nah sobat horor, setelah ini ada adegan dan kata-kata yang sedikit vulgar. Jadi untuk sobat horor yang masih berusia di bawah 18 tahun, aku mohon untuk langsung skip aja ya ceritanya. Oke, lanjut. Aku mengerjai kemaluannya hingga dia klimaks. Tanpa izin lagi karena dia sedang berada di puncak klimaksnya, langsung saja aku masukkan kemaluanku. Dan hal itu pun terjadi. Aku tak mengeluarkannya di dalam, tapi aku muntahkan cairan cintaku di perutnya. Dia memelukku. Setelah membersihkan cairan cintaku itu, dia menceritakan bahwa dia memang sudah pernah melakukan having sex dengan cowok lain. Setelah itu aku pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ban sepeda motorku bocor tepat di pinggir sawah di pinggir sebuah desa. Sial, ucapku dalam hati. Aku menengok ke kiri dan ke kanan, namun tak kulihat tukang tambal ban. Aku mendorong motorku berharap ada tukang tambal ban di sana. Aku melirik jam, sudah jam 10 malam. Aku pun terus mendorong hingga melewati sebuah kebun kosong. Di dalam kebun itu, aku melihat seorang lelaki di bawah pohon melinjo sedang membelakangiku dan menghadap pohon. Pikirku orang itu sedang kencing. Aku mendekatinya dan bertanya padanya, di mana ada tukang tambal ban yang masih buka. Dia tak menjawab, namun tangannya menunjuk ke arah kiri dengan masih membelakangiku. Berarti aku harus terus maju. Aku tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi
dia tetap tak menyauti ataupun memandangku. Aku pun berjalan keluar kebun. Sebelum keluar kebun, aku pun berencana kembali melihat orang itu untuk menganggukkan kepala tanda hormat dan terima kasih kepadanya. Namun, aku tak melihat ada orang lagi. Aku melihat sekeliling pun tidak kudapati sosoknya. Hilang, brengsek, sial bener. Setelah merasakan surga dunia, sekarang malah ban bocor dan ketemu setan. Sial. Ucapku dalam hati. Aku pun meneruskan mendorong sepeda motorku. Namun di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan di depanku. Aku mencoba mendekati dengan mempercepat langkahku. Setelah semakin dekat, aku seperti mengenali sosok itu. Benar saja, orang itu yang aku lihat di pohon tadi. Langkahnya cepat seakan-akan seperti terbang. Aku pun terenggah-enggah kecapean mendorong sepeda motor Vario 125 injeksiku. Aku berhenti tertunduk melihat kaosku yang tadinya basah oleh keringat birahi, kini basah kuyup karena keringat kesialan. Aku mendongakkan kepalaku. Aku lihat sosok itu pun berhenti. Lalu aku kembali mendorong sepeda motorku. Dan tak lama tampaklah bengkel tambal ban yang masih buka. Aku pun singgah, setelah itu aku pun pulang ke rumah. Esoknya SC menjemputku. Kami nongkrong di kafe dekat kampus langgananku. Di hari itu juga aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan alasan kena sial dan diganggu makhluk halus setelah berhubungan intim dengannya. Dia menangis dan aku pun merasa menang dan bangga telah bisa menaklukkan seorang gadis. Setelah itu kami pun berpisah. Setelah itu aku menghubungi temanku K dengan video call untuk mengantarku pulang. Ternyata dia sedang di kampus bersama FR. Dia menjemputku dan kami semobil bertiga. Dia bertanya kepadaku bagaimana hubunganku dengan SC. Dan aku pun menjawab, biar bro, kena sial. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. FR berkata, pengertian dan harus peka. Dia mengira kami putus karena belum menemukan chemistry. Padahal memang tak ada perasaan apapun padanya. Beberapa hari setelah itu, aku berencana untuk mencari korban baru sebelum aku membalas sakit hatiku pada Dewe. Aku ikut Kak ke gym langganannya yang letaknya di dekat Jalan Kaliurang. Kalau nggak salah saat itu jam 8 malam. Setelah sampai, aku pun ikut masuk ke dalam dan melihat-lihat. Ada seorang gadis berjilbab yang menarik perhatianku. Karena penasaran apakah dia bisa menjadi korbanku selanjutnya atau tidak. Karena korbanku memang sebelumnya tidak berhijab. Dan tak kusangka, dia saat itu bersama seorang lelaki, entah pacar atau suaminya. Aku terus mengamatinya sambil sesekali ikut nge-gym. Kulihat dia mengusap keringatnya dan sepertinya ia sudah menyelesaikan semua program nge-gymnya. Ia berjalan ke arah lelaki yang bersamanya tadi. Namun sepertinya ia belum selesai karena tak ikut keluar. Aku ikut keluar dan berpura-pura mau kencing kepada K. Aku yakin dia akan menuju kamar mandi. Ternyata benar dugaanku. Ia di depan kamar mandi sedang antri sambil mengeringkan keringat. Aku masuk ke kamar mandi pria dan langsung menggosok 2 batu itu seperti biasa. Dan seperti biasa juga, mataku berkunang, namun kali ini
lebih hebat dari sebelumnya. Kepalaku pusing dan juga mual. Aku mencoba menunduk dan menarik nafas panjang seperti sebelumnya, tapi tak berhasil. Malah sekarang tubuhku panas. Sambil menahan rasa yang menyiksa ini, aku melepas semua pakaianku dan mencoba mendinginkan diri dengan menyalakan shower. Namun, hal itu tak berguna. Tubuhku masih kepanasan. Aku akhirnya menceburkan diri ke bak besar tempat penyimpanan air di pojok kamar mandi itu dan memasukkan kepalaku ke dalam air. Namun betapa terkejutnya aku ketika seluruh kepalaku masuk di dalam air. Kepalaku serasa seperti ada yang mendorong semakin masuk. Aku memberontak meronta-ronta, menendangkan kakiku ke bawah agar tubuhku bisa terdorong ke atas dan keluar dari air itu. Tapi usahaku sia-sia. Kakiku tak sampai ke permukaan bak mandi. Padahal bak mandi ini tingginya hanya sebatas punggungku. Aku masih berusaha sekuat tenagaku menggerak-gerakkan badanku agar bisa keluar dari bak mandi itu. Namun masih saja aku tak bisa melawan kekuatan yang mendorong kepalaku ini. Hampir aku kehabisan nafas, tiba-tiba seperti ada yang menarik rambutku ke atas keluar air, lalu ditenggelamkannya lagi kepalaku. Hal itu berulang sampai ketiga kalinya. Setelah berhenti sambil masih ngos-ngosan, aku melirik ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang hendak mencelakaiku ini? Sayup-sayup ku dengar tawa seorang laki-laki yang suaranya besar dan berat. Lama-kelamaan suara itu makin jelas. Suaranya tak cuma satu, tapi ada dua suara tawa orang itu. Sumber suara itu seakan-akan sangat dekat denganku sampai dengus nafasnya pun terdengar olehku. Beberapa detik kemudian tawa terhenti dan muncullah suara. "Kamu tidak punya otak ya? Ingin membunuh kami berdua? Apa kamu tidak melihat wanita itu sudah bersuami dan dia dijaga oleh seseorang lelaki besar berpakaian putih? Kau ingin membunuh kami, maka kami duluan yang akan membunuhmu, wahai manusia." Ucap suara itu dalam pikiranku. "Kalian siapa? Dari mana asalmu?" tanyaku dengan panik. "Kamilah penunggu dua batu kecilmu. Kami yang membantumu merubah pandangan wanita yang berhasil kau setubuhi beberapa hari yang lalu. Sehingga lelaki dengan paras rupawanlah yang terlihat dalam pandangannya." Ucap suara itu. Mohon maaf, aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Saya benar-benar tidak tahu kalau wanita berhijab itu ada makhluk yang menjaga." Ucapku memohon ampun. "Manusia goblok!" hertak suara itu. Baiklah, aku mengurungkan niatku untuk mempermainkannya. Tapi ampuni aku, kataku. "Sembelihlah 3 ekor ayam cemani besok sebagai permintaan maafmu kepada kami. Rendam 2 batu itu dalam darahnya sampai matahari berada di puncak sinarnya atau di tengah hari." Ucap suara itu. Iya, Mbak baik." Ucapku mengiyakan permintaan itu. Setelah itu aku keluar dari bak mandi itu dan kembali memakai pakaianku. Lalu keluar kamar mandi itu. Aku sempat melirik ke arah kamar mandi perempuan.
dan wanita berjilbab itu sudah tidak di sana. Aku masuk kembali ke tempat gym dan mengajak Kak untuk segera pulang. Dia bertanya, "Kenapa wajahmu kok seperti habis olahraga berat gitu?" Kata Kak sambil menoyorku. "Sebenarnya ada yang mau aku ceritakan kepadamu. Ayo kita nongkrong di kafe langganan kita. Nanti akan kuceritakan semua." Sambil memijit-mijit leherku yang masih terasa sakit setelah ditenggelamkan makhluk penunggu 2 batu itu. Setelah sampai di kafe, aku memesan kopi kesukaanku. Aku duduk dan tak lama kemudian FR datang. Dia duduk di samping K. Aku pun mulai menceritakan semuanya dari awal agar mereka berdua tahu alasan mengapa aku jadi seperti ini. Karena mereka berdua ini juga yang telah menyuruh Dewe untuk mendekatiku waktu itu. Setelah aku menceritakan semuanya dari awal, mereka meminta maaf dan mereka memintaku untuk membatalkan niatku membalas dendam kepada Dewe. "Kami yang salah, Dewe tak bersalah," ucap K. Mereka berdua terus saja merayuku untuk tidak membalaskan dendam pada Dewe. Dan pada akhirnya FR mengatakan, "Aku udah lama kenal Dewe. Omnya Dewe itu orang pintar. Jadi hati-hati kamu." Aku terdiam antara bingung dan takut. Agar suasana mencair di depan mereka berdua, aku pun berkata, "Baiklah, aku gak jadi balas dendam ke Dewe." Dan setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku tiduran. Masih saja terbersit niat untuk membalaskan dendam pada Dewe. Makin lama makin muncullah kebingungan dalam diriku antara balas dendam atau enggak. Namun sepertinya setan lebih berpengaruh kuat dalam diriku. Aku pun memutuskan untuk tetap balas dendam dan tanpa sepengetahuan K dan FR. Keesokan harinya, aku meminta K untuk menemani mencari ayam cemani sesuai perjanjian dengan penunggu batu itu. Setelah selesai menyembelih ayam itu, K pulang dan diam-diam aku chat Dewe dan mengajaknya untuk ketemuan. Dia menyuruhku untuk menjemputnya di rumahnya di dekat Monjali. Sebelum sampai ke rumahnya, aku mampir ke pom bensin dan menggosok batu itu. Rasa takut kembali menghantuiku. Takut kejadian di gym terjadi lagi. Namun sudah kepalang basah. Rumah Dewe sudah dekat. Jadi mau tak mau aku harus melakukan ini. Ku gosok batu itu dan kembali mataku berkunang-kunang dan pusing yang tidak terhingga. Aku menundukkan kepala dan mengambil nafas panjang dan akhirnya rasa sakit itu mereda. Ku lanjutkan perjalananku dan akhirnya sampailah ke rumah Dewe. Kami ngobrol ringan. Aku pun sok asik dan pura-pura lupa kalau ia pernah menyakiti hatiku. Lalu dia berkata, "Kamu sekarang beda ya?" "Beda gimana?" tanyaku. "Ya beda, gak seperti dulu, lebih cakep sih," katanya. "Kena kamu," gumamku dalam hati. Kami pun melanjutkan obrolan kami. Lalu aku pamit pulang. Namun saat keluar dari rumahnya, aku bertemu dengan omnya Dewe yang tiba-tiba datang ke rumah Dewe. Seakan-akan tahu kalau keponakannya sedang saya incar. Wajahnya merengut seperti tahu bahwa aku bukan cowok biasa. Keesokan harinya, aku dan Dewe kembali bertemu. Dia mengajakku ketemuan di sebuah kafe di daerah Kejayangan. Dan dia menceritakan bahwa kemarin omnya datang dan menasihatinya untuk berhati-hati kepadaku. Namun omnya tidak menyebutkan apa alasannya. Cuma disuruh hati-hati saja.
Lalu dia bilang bahwa dia gak peduli. Di depan omnya dia pura-pura nurut. Berarti sekarang dia sedang sembunyi-sembunyi dari omnya. Aku harus cepat-cepat memanfaatkan Dewe, pikirku sebelum dia makin sadar. Aku menembaknya dan dia menerimaku. Kami sah menjadi sepasang kekasih. Kuajak dia main ke kosanka, namun dia sedang tidak ada. Karena sudah sering ke sana, aku pun tahu di mana ia menyimpan kunci pintunya. Kami berdua masuk. Aku pura-pura bilang tiba-tiba kurang enak badan. Mungkin masuk angin, kataku. Aku memintanya untuk memijit badanku. Setelah selesai dipijit, aku berterima kasih dengan cara memeluknya dari belakang. Dia duduk bersandar di dadaku. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kulihat bibirnya yang tipis begitu menggoda. Aku pun menciumnya. Dia pun membalas ciumanku. Kami saling berpagut dan dia mencium leherku. Nah Sobat Horor, setelah ini ada bagian atau kata-kata di mana ada scan 18 tahun ke atas ya. Jadi buat Sobat Horor yang usianya di bawah 18 tahun bisa langsung skip aja ceritanya. Oke, next. Dia pun membalas ciumanku. Kami saling berpanggut dan dia mencium leherku. Lalu aku pun semakin agresif dengan meraba-raba dadanya yang masih terbungkus kaos merah itu. Dan di saat kejadian di saat kegiatan kami akan memuncak, tiba-tiba omnya menelpon untuk segera keluar dari kosan ini. Sial datang kepadaku ketika aku hendak membuka celana dalamnya. Hebat juga nih ilmu omnya, bisa tahu apa yang terjadi. Gumamku dalam hati. Lalu kami pun pulang dan hari sudah senja kala itu. Keesokan harinya aku bertemu kembali dengannya. Jam 8 aku menjemputnya lalu aku mengajaknya ke kosanka lagi. Dengan harapan bisa menyetubuhinya hari ini. Lalu meninggalkan keesokan harinya. Dan dia pun menurut saja. Namun disinilah puncak cerita ini terjadi. Ketika kami datang, K sedang melangsungkan video call dengan FR dan salah satu teman FR namanya GN. Ketika aku datang, GN sedang memberi makan kucingnya, namun masih menyalakan videonya. Jadi yang sedang di dalam video call saat itu adalah FR, K, dan GN. Posisiku di belakang K dan Dewe berada di depanku. Jadi tidak kelihatan dari video call itu. Setelah selesai memberi makan kucingnya, GN muncul di video dan melihatku. Kami saling pandang sejenak. Lalu tiba-tiba GN berteriak, "Astagfirullah, astagfirullah, pergi sana, pergi!" Dan video call diakhiri oleh K karena terkejut dengan teriakan GN tadi. Aku dan K saling pandang karena bingung. Dan tiba-tiba FR kembali menelpon. Katanya GN melihat sosok genderuwo di belakang K. Padahal yang di belakang K saat video call tadi adalah aku. GN ternyata memang punya kelebihan untuk bisa melihat makhluk gaib.
Dan sialnya lagi, sesaat setelah itu omnya Dewe tiba di kosan. Ia mendatangiku karena ternyata GN adalah anak dari omnya Dewe. Ia mendekat dan langsung berkata, "Hei, makhluk di dalam batu, keluarlah. Kalau tidak aku akan memusnahkanmu." Dan langsung omnya memegang kepalaku dan menekan ibu jarinya di antara kedua alisku. Berkunang-kunang mataku dan aku merasakan mual sekali dan tiba-tiba aku pun muntah darah. Darah yang keluar kental dan berwarna hitam. Lalu entah apa yang dibaca oleh omnya Dewe, mulutnya komat kamit dan dia menusukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya ke arah ulu hatiku. Dan aku kembali muntah, kali ini darah segar yang keluar. Aku mencium bau yang sangat menyengat, bau bangkai dan juga bau singkong bakar. Dewe menangis melihat kejadian ini, sedangkan K hanya melongo. Lalu aku merasa tubuhku sangat panas. Punggungku makin berat dan aku tak sadarkan diri. Kata K, aku tiba-tiba pingsan lalu bangun lagi dengan mata melotot menantang omnya Dewe. Atau di saat itu aku telah kerasukan. Kami berduel dan aku sempat mencekik leher omnya Dewe. Mukanya merah, hampir kehabisan nafas. Namun omnya Dewe berhasil mengalahkanku. Namun saat ia hendak mengambil bungkusan yang kusimpan di celanaku dan membakarnya, tiba-tiba aku meloncat dan menendang dada omnya Dewe. Ia terpental sampai menabrak pintu. Mulutnya komat kamit dan ia melawanku. Dia berhasil mengalahkanku yang sedang kerasukan, lalu dipegangnya jempol kakiku dan aku meronta-ronta kesakitan. Akhirnya kedua penunggu batu itu telah dikalahkan oleh omnya Dewe. Ia berhasil mengambil bungkusan itu dan aku tersadar. Kepalaku pening. Aku melihat semua yang ada di sekelilingku adalah makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Lalu omnya Dewe mengusap mataku. Aku membuka mata dan semuanya kembali normal. Omnya Dewe menjelaskan semuanya, lalu aku meminta maaf kepada semuanya karena gara-gara aku, semua kekacauan ini telah terjadi. Dewe menangis sebagai manusia normal yang punya hati dan perasaan. Dewe menangis sebagai manusia normal yang punya hati dan perasaan. Aku merasa kasihan padanya karena hampir saja aku menodainya, menikmati tubuhnya dan hampir saja aku membunuh omnya. Sejak saat itu kehidupanku kembali normal, walau dengan wajahku yang tidak good looking. Aku percaya, kelak kalau sudah tiba saatnya, pasti Allah akan menunjukkan jodohku. Karena memang jodoh, mati, rezeki hanya Allah yang tahu. Dan selesai. Gimana sobat horor? Bagus kan ceritanya? Makanya kita jangan sekali-kali memandang atau menilai orang dari penampilan luarnya. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.